anak-anak Ibu semuanya? Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal, yaitu tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli tahun 1959. Adapun materi kita sekarang adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan tanggal 11 Maret 1966. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengevaluasi Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tanggal 11 Maret 1966. Buka buku PPKN kelas 12 halaman 111. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tanggal 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan dengan Kabinet Kerja yang terdiri atas: pertama, Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan orang menteri. Kedua, Menteri-Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong
yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kedua, membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Keempat, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Kelima, terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom atau Nasional Agama dan Komunis. Gagasan Nasakom ini yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD. Apabila ia menjadi anggota DPRD di suatu daerah, hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis, bahkan dominan. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa pada masa ini dikenal dengan lahirnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Ingat, persiapan diri pada materi yang akan datang, yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan tanggal 21 Mei 1998. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.